Ternyata beliau itu orangnya tidak jaim alias jaga image, tapi sangat cuek. Kesana kemari di rumah hanya mengenakan celana kolor. Ingat ya, tonton videonya dari awal sampai akhir, karena sering sekali saya sudah ngasih jawaban di video dari pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Pak Lurah tulis di komen. Halo sahabat Pak Lurah yang baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung. Ken kabare, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kuat, dan bersemangat. Di video kali ini, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman tinggal serumah bersama seorang menteri Belgia. Ingat ya, tonton videonya dari awal sampai akhir, karena sering sekali saya sudah ngasih jawaban di video dari pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Pak Lurah tulis di komen. Suatu hari saya kedatangan seorang tamu yang sudah membooking satu kamar untuk menginap semalam di tempat saya. Karena tamu ini check-in-nya lebih awal, jadi pada saat itu kamarnya sayang sekali belum siap. Nah, saya suruh beliau untuk menunggu sebentar, rileks di pinggir kolam renang. Sementara saya akan menyiapkan kamar yang sudah dipesan. Sewaktu saya sibuk membersihkan kamar, di kepala saya itu selalu terngiang pertanyaan seperti, ini siapa ya tamu itu? Kayaknya saya pernah melihat, tapi di mana ya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, saya pun menelpon bisnis partner saya untuk melihat langsung tamu yang sedang rileks di pinggir kolam. Dan ternyata, beliau adalah Mr. Jan Jambon. Pada saat itu, beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri serta Pertahanan dan Keamanan Belgia. Dan saya pun melihat wajah beliau ternyata di berita-berita di TV. We have better knowledge of what we can do each other. Interpol for Belgium and Belgium for Interpol. Wah, ternyata ada tamu penting yang check-in hari ini. Langsung saya pun turun untuk sekedar bersapa ria dengan Bapak Menteri. Dan di sana saya menawarkan beliau untuk minum sampanye atau wine, tapi beliau menolak. Beliau hanya ingin memesan satu cangkir kopi hangat. Saya pun heran beliau menolak ketika disuguhi sampanye atau minuman anggur gratis sebagai ucapan selamat datang. Sebaliknya, beliau memesan satu cangkir kopi. Catat ya, memesan. Itu artinya nanti beliau akan membayar kopi hangat itu. Pak Menteri bilang, kalau beliau sedang bertugas, maka dia adalah seorang menteri. Tapi di luar itu, dia sama saja seperti penduduk Belgia lainnya. Jadi, kalau di luar tugas, beliau tidak ingin diperlakukan spesial karena ada embel-embel jabatan sebagai menteri. Beliau juga menolak mendapatkan courting atau diskon atau hal-hal yang berbau gratisan karena menjabat sebagai seorang pejabat atau menteri. Beliau tidak ingin jabatan nanti disalahgunakan untuk mendapatkan hal-hal gratisan. Saya jadi ingat dengan kasus yang menghebohkan beberapa tahun lalu ya, ketika seorang anak pejabat berlibur ke Amerika dan si pejabat ini mengirimkan surat ke dubes mengharapkan agar anaknya nanti dijemput di bandara, diantar liburan, diberikan penginapan dan fasilitas lainnya. Bayangkan ya, yang sedang di Amerika itu bukan si pejabat, melainkan anak pejabat itu, tapi tetap ingin mendapatkan fasilitas gratis karena bapaknya adalah seorang pejabat. Dan saya juga dibikin kaget ketika Pak Menteri datang ke rumah tanpa bunyi sirine atau pengawal. Ya, beliau datang sendiri dengan menyetir mobil pribadi, bukan mobil dinas, dan tanpa pengawal atau security. Sementara kalau di Indonesia, kalau ada seorang pejabat yang lewat, jalan-jalan harus sudah ditutup berjam-jam. Dan kalau pejabat itu lewat, bakal rame dengan mobil patroli dan bunyi sirine, dan orang-orang di jalan harus minggir. Yang membuat saya tersenyum kalau ingat kejadian itu adalah ketika Pak Menteri menyewa kamar di mana saya juga tidur. Nah, itu sebenarnya adalah kamar tidur saya yang kemudian saya rubah untuk disewakan ke para tamu. Karena kamar itu baru beberapa bulan saya buka untuk umum. Nah, di dalam kamar itu ada lemari pakaian dengan 2 pintu, di mana satu pintu itu masih ada baju-baju saya, termasuk pakaian dalam alias celana dalam juga ada di sana. Beberapa jam kemudian datang juga istri dari Pak Menteri. Ternyata istri Pak Menteri ini yang menyewa kamar
di tempat saya itu. Makanya yang muncul bukan nama Mr. Yan Yamon, melainkan nama istrinya. Awalnya saya begitu deg-degan, karena jarang loh kedatangan seorang menteri tidur dan menginap di kamar tidur saya itu. Ya, yang namanya bisnis bed and breakfast alias penginapan bukan hotel. Jadi lokasi kamar itu bersebelahan dengan kamar saya yang terbaru. Kalau Bapak Menteri ingin pergi ke kolam renang misalnya, ya harus melewati ruang tamu, dapur, ruang kaca di mana saya tinggal. Ternyata beliau itu orangnya tidak jaim alias jaga image, tapi sangat cuek. Kesana kemari di rumah hanya mengenakan celana kolor. Beliau dan istri juga pengen dipijet. Senang sekali saya bisa memijat seorang menteri bersama istrinya. Itulah salah satu keuntungan profesi sebagai tukang pijat. Bisa memijat badan-badan orang penting atau selebritis yang mungkin orang lain belum pernah menyentuh atau melihatnya langsung. Saking senangnya kedatangan tamu seorang menteri, saya pun meminta beliau untuk berfoto bareng. Beliau dengan sangat ramah menerima permintaan saya itu. Bahkan beliau yang menyarankan nanti kalau mereka sudah check out, foto itu boleh dipajang di mana saja, di website, di sosial media untuk sekedar reklame atau promosi gratis. Saking senangnya menginap di tempat saya, yang awalnya mereka booking hanya untuk 1 malam, akhirnya mereka pun menambah lagi 1 malam. Nah, ranjang dan kamar ini yang menjadi saksi bisu apa yang terjadi 2 malam dengan Bapak Menteri beserta istrinya di rumah saya itu. Nah, keesokan harinya mereka pengen jalan-jalan di sekitar wilayah kota Warehem dengan menggunakan sepeda. Biasanya sepeda itu disewa oleh para tamu yang menginap di sini, tapi saya kasih gratis ke Pak Menteri dan Ibu, namun mereka menolaknya. Saya pun merasa sangat bahagia dan bersyukur karena bisa melewatkan 3 hari 2 malam bersama seorang Menteri Belgia dan istrinya di rumah saya sendiri. Itu akan menjadi kenangan manis yang tak pernah saya lupakan. Setelah Pak Menteri dan istrinya check out, saya pun memposting foto-foto yang saya ambil bersama mereka di sosial media. Yang ada warga di Warehem pada heboh. Dan Pak Wali Kota Warehem pun nelpon saya menanyakan kenapa ada Pak Menteri, saya kok nggak tahu. Mereka itu ke Warehem tidak sedang bertugas, melainkan ingin meliburkan diri, rileks di Frangipani Bali, menikmati suasana ala Bali, masas ala Bali, dan makanan ala Bali. Saya pun menerima komen dari pemilik toko roti yang ada di dekat rumah. Mereka juga ikut bahagia, senang karena roti mereka pun dimakan oleh Bapak Menteri bersama istrinya untuk sarapan di tempat saya. Di tengah kesibukan beliau pun menyempatkan untuk menulis review atau resensi di booking.com tentang pengalaman beliau bersama istri menginap di Frangipani Bali. Dan nilai yang diberikan adalah 10. Top nilainya ya. Samping itu, beliau juga menulis di buku tamu kesan-kesan tentang pengalaman mereka menginap dan rileks di Frangipani Bali. 2 hari yang sangat menyenangkan. Kami pasti akan kembali. Yan Yambon. Sejak kedatangan Bapak Menteri bersama istrinya, semakin banyak tamu-tamu yang datang untuk menginap atau untuk dipijat atau untuk rileks di spa. Itu berkat foto yang saya pajang di sosial media dan juga di website. Nah, di tahun pertama setelah membuka bisnis penginapan, saya pun mendapatkan penghargaan dari booking.com karena mendapatkan nilai poin tertinggi di kota ini dari resensi para tamu-tamu yang telah menginap di penginapan kami. Saking senangnya, Pak Wali Kota pun datang mengucapkan selamat dan kami pun berfoto bareng. Tahun pertama, nilai poin yang diberikan para tamu-tamu yang telah menginap di Frangipani Bali itu 9,2 dari total 10 poin. Tahun berikutnya menjadi 9,4. Terus tahun berikutnya lagi menjadi 9,5. Berikutnya lagi menjadi 9,6.
Nah, dan tahun ini, tahun 2021, kami pun mendapatkan penghargaan lagi dari Booking.com dengan total nilai 9,7 dari 10 poin. Itu membuat kami merasa sangat bersyukur dan bangga dengan kerja keras dan pelayanan yang kami berikan ke para tamu. Setiap tahun selalu ada peningkatan. Jadi setiap tahun belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, diperbaikin dan ditingkatkan lagi. Maka dari itu resensi atau tanggapan dari para tamu pun setiap tahunnya itu semakin naik. Semoga saja tahun depan naik lagi ya. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih banyak ya sudah menonton video ini. Semoga bisa mendapatkan informasi atau manfaat dari video-video yang saya tampilkan di channel saya ini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat.